Selamat datang di channel ini lagi. Halo guys, apa kabar? Semoga kabar baik untuk kita semua. Pada video kali ini gue mau sedikit cerita tentang pengalaman mendaki di salah satu gunung antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur, yaitu Gunung Lawu. Nah, sekitar tanggal 25 bulan Juli 2018 itu gue rencana mau mendaki gunung itu bersama 6 orang. Nah, 6 orang itu terdiri dari 3 cowok dan 3 cewek. Sampai di base camp istirahat dulu, ngopi-ngopi dulu, bikin teh, hangat-hangat dulu, terus bersih-bersih. Paginya sekitar pukul 8 kita mulai packing ulang dan lain-lain. Kemudian sekitar pukul 9 kita mulai perjalanan, simaksi dan lain-lain. Terus foto-foto sedikit lah ya di gerbang pendakian via jalur Ceto gitulah. Biasa. Kalau lu via Ceto itu dari base camp lu harus naik lagi ke candinya itu. Nanti belok kiri ada pelangnya pendakian via jalur Ceto. Nah terus ada gapura, terus lu maju lagi sedikit kalau nggak salah itu sebelah kanan jalan. Sebelah kanan jalan itu nanti ada kayak tempat simaksinya di situ. Nah situ ada penjaganya, lu simaksi, ngurus semuanya. Terus beres simaksi kita lanjut menuju pos 1. Pos 1 itu masih ada mata air. Nah, di sini katanya sih mitosnya di Gunung Lawu itu nggak boleh pakai baju warna hijau. Ya udah, kita menghormati lah ya. Kalau gue menghormati. Jadi berenam ini sudah sepakat, ya udah kita hormati tradisi atau adat istiadat setempat. Kita mempercayai karena kita menghargai. Trek dari pos simaksi menuju pos 1 masih enteng, masih ringan lah ya. Karena Ceto itu terkenal akan banyak bonusnya, masih ringan. Dari pos 1 mulai pos 2 udah mulai nanjak. Jadi kalau dari pos simaksi ke pos 1 itu treknya identik sama perkebunan. Nah perkebunan, ya ladang-ladang warga gitulah. Terus masuk ke pos 2. Nah di pos 2 ini ada salah satu pohon yang kayak dikelilingin kain gitu. Dikelilingin kain warna hijau. Nah peraturannya kalau di Gunung Lawu itu jangan menyandari pohon yang berbalut kain tersebut. Jadi jaga-jaga aja sih. Kalau gue kayak gitu orangnya. Terus lanjut lagi menuju pos 3. Menuju pos 3 itu sebelum pos 3 ada namanya pos air. Nah perjalanan udah mulai nanjak nih. Ada pipa dadakan untuk lo ngambil air. Ada juga antara pos 2 sampai pos 3 itu ada. Terus kita lanjut menuju pos 3. Nah sampai pos 3 itu ada tempat camp. Cuman kalau menuju puncak itu kejauhan. Terus kalau bisa habis dari pos 3 sampai pos 4, kalau lu mau ngecamp mending masuk pos 5. Intinya kayak gitu sih. Terus sampai di pos 4 istirahat bentar. Terus kita lanjut ke pos berikutnya. Dari pos 4 ke pos 5 itu lebih ngetrek lagi. Dan udaranya itu udah mulai dingin. Karena kita itu mau masuk pos 5 sekitar pukul 5 sampai 6 sore lah. Sebelum pos 5 kita kan jalurnya itu udah mulai naik. Nah, pas mulai naik itu ada yang capek. Nah jengkelnya lagi nih, gue kan berenam 3 cowok dan 3 cewek. Nah salah satu ceweknya itu
posisinya naik gunung itu lagi mens. Tuh, waduh, gue langsung kepikiran. Waduh, mana nih anak, kenapa baru bilang? Kenapa nggak dari base camp? Semisal kalau emang media mens kan nggak usah lah ya, nggak usah kita naik lah ya. Mungkin cari alternatif gunung lain lah. Intinya gunung ini tuh berbeda dari gunung lainnya gitu loh. Jalan lah, jalan santai, berhenti lagi istirahat. Nah, yang menariknya lagi nih, kalau gue sih nganggapnya ini menarik. Gue baru ketemu itu burung jalak gunung ya, jalak gunung katanya itu di antara pos 4 ke pos 5. Jadi pas istirahat, pas gue sama rombongan itu tahu kalau salah satu anggota rombongan kita tuh ada yang mens, itu baru ada burung jalak yang ngikutin. Nah, sebenarnya sih kalau gue sih prinsipnya kan kalau di gunung ada burung jalak dan itu ngikutin lo, itu ngasih petunjuk ya, ngasih arahan jalur harus kemana gitu kan. Nah kalau gue sih ya positive thinking aja, mungkin ini burung bantu kita buat nuntun jalur. Tapi emang bener, sepanjang jalur tuh dia ada di depan kita terus. Nah sampailah kita di pos 5 itu. Nah di pos 5 itu kita udah kedinginan nih, karena udah setengah 6 sore. Mau diterusin ke Kubak Menjangan, nggak usah lah, sini aja. Ya udah sini karena luas juga kan. Terus kita diriin tenda, dan kita itu pas mendaki bertepatan dengan Kamis malam Jumat. Dan itu posisi bulan purnama coy. Nah pada malam hari sekitar pukul 8 kita udah mulai tidur. Nah di dalam tenda itu berlima, 3 cewek, 2 cowok. 2 cowoknya itu di kanan dan di kiri, di pojok kanan di pojok kiri. Nah yang 3 cewek di tengah. Nah yang 1 cowok itu di teras. Karena pas gue tanyain, lu mau gak tidur dalam aja ngapa? Daripada lu di luar kedinginan, gue kan bilang kayak gitu. Nah terus dia cuman jawab, udah di sini aja jagain barang-barang. Ya udah terserah lu, kalau maunya kayak gitu ya monggo, silahkan. Ya udah dia nungguin di teras. Tutuplah pintu. Terus kita tidur istirahat. Suara Gunung Lawu tuh berbeda dari gunung yang lainnya, beneran. Gue tidur ngerasa kayak di tenda tuh, di sekeliling tenda tuh kayak ada suara-suara anak kecil gitu ya. Cuman kirain gue aja yang denger. Terus pas yang paling ngagetin itu, si temen gue tepat pukul 12 malam itu goyangin tenda. Yang di teras itu goyangin tenda dan bangunin orang yang di dalam tenda, karena dia kan posisi di luar, di teras lah. Tetap di dalam tenda, cuman di teras. Jadi gue pakai tenda yang Ray itu, yang kapasitas 6 orang, yang di depannya itu ada teras dikit lah. Nah dia itu bangunin kita dengan cara yang nggak wajar gitu. Jadi salah satu temen gue tuh kakinya dipegang, terus goyang-goyang. Krik, bangun, Krik, kenapa bangun anjing, bangun gitu kan. Ngomong kayak gitulah dia. Omongannya udah, wah, semua keburu binatang disebutin semua lah. Harusnya kan nggak boleh kan. Pas gitu kita bangun semua posisi. Kenapa lu bangun tengah malam gini bangunin orang? Gue takut anjing, gue takut nih. Buka. Jangan tidur dulu. Terus dia bilang kayak gitu kan. Wah, kenapa nih orang nih? Buka. Mikir, gue masuk. Kenapa lu? Dinginan lu? Gue tanya kayak gitu. Kagak, gue takut aja di luar. Kenapa ketakut? Gak apa-apa, besok aja. Nah, kalau di gunung itu, kalau lo tahu hal-hal seperti itu, mending lo ceritainnya ketika lo udah turun aja, jangan ketika pas di gunungnya, kayak gitu sih. Nah, pas paginya dia cerita, dan itu posisi lagi di jalan. Nah dia cerita, kenapa lu semalam bangun kayak gitu, ngagetin orang aja. Dia bilang itu ada yang ngintip.
ada yang ngintip. Nah katanya tuh ada yang ngintip. Kalau lu tahu tenda Ray yang kapasitas 6 itu kan ada jendela kecil tuh, jendela kecil segitiga gitulah ya. Nah jendela itu di yang tenda gue bawa, karena gue kan pinjem, itu udah robek lah. Nah ketika itu dia katanya tuh diintip, terus makanya dia kaget minta masuk. Dan hal yang berikutnya, ketika udah pada masuk, itu salah satu teman gue yang cewek, kan posisi ada yang di tengah satu, itu kayak ada yang narik ditarik gitu, cuman nggak sampai keluar tenda. Jadi kan kalau lo tahu pintu udah ditutup, posisi tangan kan harusnya nggak bisa masuk kan, sulit untuk masuk kan. Nah itu ada yang narik sampai mentok ke batas tenda, tetap di dalam, cuman kena itu loh, pintu tenda, kena pintu tenda. Kaget lah, terus kita bangun semua itu. Kita jalan sampai Gubak Menjangan, jalan lagi sampai Sabana itu, kita lanjut terus. Nah sampai Pasar Dieng. Nah ini kalau sampai Pasar Dieng, kalau lo tahu Pasar Dieng itu pasar apa ya, konon katanya pasar itu banyak makhluk seperti itu di situ. Dan kalau di situ lo harus jaga etikat juga sih, karena ya kita menghargai aja, saling menghargai lah ya. Ketika di Pasar Dieng itu lo bisa lihat ada batu-batu susun, terus ada kayak kayak candi-candi gitulah, bukan candi prasasti gitu ya kalau nggak salah itu. Dan di jalur situ memang banyak cabang jalur yang mengarah ke berbagai tempat. Kalau lu salah lu bisa tersesat. Nah ketika pas masuk Pasar Dieng itu, gue kan bareng-bareng, patokan gue tuh seinget gue nanti dari penjaganya, yang penjaga si Max itu, nanti kalau udah masuk Pasar Dieng ambil kiri aja mas, ambil kiri terus. Benar juga, ternyata ada tulisan puncak itu ke kiri. Oke, kita ikut ke kiri terus. Udahlah, kita balik, turun lagi, packing, makan bentar, terus kita pulang. Terus udah packing selesai, kita lanjut turun. Nah lanjut turun, pas sampai di pos 3, gue ingat pos 3, salah satu temen gue udah ngeluh sakit, yang cewek sakit. Nah mungkin karena dia itu pertama kali naik gunung ya. Kalau gue sih mikirnya kalau dia itu pertama kali naik gunung. Sakit. Lu kenapa sakit? Nih di bagian pahanya tuh kayak ketarik. Oh kalau ini memang sakit karena belum terbiasa naik gunung sama jalan lama lah ya. Terus udahlah, gue ikutin dari belakang pelan-pelan. Terus lama-lama ketinggalan nih sama rombongan yang di depan. Ya udahlah, lu duluan. Nah salah satu teman gue tuh nungguin di pos 2 sama rombongan lain lah. Ada rombongan dari mana gue lupa. Nungguin di situ. Pas jalan sampai di pos 2, ketemu nih sama teman gue yang nunggu di pos 2. Ngobrol. Nih kakinya cedera, pelan-pelan aja nanti. Ya udah. Nah, temen cewek gue tuh sosokan sih. Udah duluan aja nanti aku susul. Di masalahnya dia kan baru pertama naik gunung. Kalau gue tinggal hilang, siapa yang mau tanggung jawab gitu kan. Ya udah bareng aja lah.
nggak usah sok-sokan lu, kita bareng aja sampai turun, sampai bawah, sampai base camp. Ya udah kalau gitu. Udah, gue ikutin lah nih di belakang, pelan-pelan. Nah udah mulai maghrib tuh, udah mulai gelap. Gue ngeluarin lah itu headlamp. Temen gue kasih senter. Temen gue lagi udah gue suruh duluan karena mungkin kelamaan kan. Terus juga temen gue yang cewek tuh nggak enak. Udah duluan aja. Ya udah duluan. Pas jalan-jalan udah mulai maghrib, udah mulai malam posisinya. Nah, pas udah maghrib, temen gue udah mulai ngeluh. Kamu duluan aja. Ntar aku nyusul. Posisi kayak gitu kan namanya orang udah capek, terus maghrib kan hawanya udah mulai udah mulai panas gitu, udah mulai emosi gitu, dia udah mulai emosi. Udah ayo jalan, gue temenin dia dari belakang. Dia bilang gak usah, kamu duluan aja, kamu duluan aja. Udah gak apa-apa, pelan-pelan aja. Ini gak sampai yo, kakiku tuh sakit. Dia bilang kayak gitu. Gak apa-apa ya, jalan-jalan pelan-pelan aja. Karena kalau di gunung tuh kita tuh gak boleh yang namanya ngeluh, emosi, terus bertanya kapan sampai, itu tuh gak perlu dan gak boleh. Apalagi di Gunung Lawu, lu tahu sendiri. Kalau yang udah tahu mungkin ya udah pengalamin pasti tahu. Pas mau masuk pos 1, setelah pos 1 masukkan ke perkebunan warga. Situ mulai hawa gak enak, merinding cuy. Pelan-pelan dia udah mulai marah-marah. Situ sempet lah gue juga sempet kepancing lah marah. Terus akhirnya ada suara yang membuat kita itu diem dan saling bertatap-tatapan kayak gini. Udah jalan. Gue suruh jalan. Habis itu sampai di mau candi itu, sebelum candi Cetonya. Masuk candi apa ya, gue lupa itu. Nah, pas candi itu kan deket sama taman bermain itu kalau nggak salah. Nah, taman bermain itu di situ itu udah mulai banyak banget suara-suara ya, kayak suara ketawa lah, suara orang kayak teriak, kayak gitulah. Terus yang paling ngagetin itu bau-bauan. Nah, situ gue udah mulai gak terasa nyaman. Gue ingetnya istighfar. Untungnya tuh temen gue yang cewek yang mens itu udah duluan. Terus abis itu gue turun pelan-pelan, tetap gue temenin. Terus sampai ke pos Simaksinya. Laporan kalau kita udah turun semua. Ini yang rombongan kurang 2 tadi ya? Iya mas, ya udah ambil KTP, kita balik ke base camp. Nah kalau yang gue lihat yang menyebabkan ada hal seperti itu, mungkin sih yang mengundang teman gue yang mens itu. Ini menurut gue pribadi. Kalau mungkin ada teman-teman yang memiliki pandangan yang lain, monggo silakan komentar di bawah. Bener gak sih kalau teman gue yang mens itu memancing makhluk-makhluk seperti itu? Ya mungkin itu dulu sih cerita dari gue. Kalau lo ada sesuatu, diomongkan, dibicarakan ketika sebelum berangkat. Jangan ketika pas udah sampai tujuannya, jangan ketika pas lo sedang posisi mendaki. Jangan. Ajak ngobrol, ajak diskusi ketika lo jauh-jauh hari. Kalau lo emang mens ya ngomong aja kalau lagi mens. Jadi kita harus cari solusinya, jangan saling menyalahkan. Oke, sekian dulu dari gua. Dan ambil positifnya. Kalau ada negatifnya, kalau ada kalimat yang salah ketika gua bercerita seperti ini, silakan komentar di bawah. Jangan lupa klik like, terus subscribe tentunya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.